Shalom saudara, kembali lagi berjumpa dengan saya Peter Chandra di program Kacamata. Saudara pernah nggak sih ngerasa tidak layak melayani Tuhan? Ya entah di gereja atau mungkin waktu saudara merasa mendapat panggilan dari Tuhan untuk melayani orang lain, siapapun itu di luar sana. Pernah nggak sih ngerasa nggak layak? Kayak hati tuh rasanya kayak tertuduh gitu loh. Well, kita harus bersyukur sih, karena Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang tidak melihat rupa. Itulah saudara yang akan menjadi topik kita di episode ketiga kali ini. Tuhan tidak melihat rupa. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah memilih orang atau menempatkan orang untuk bisa menjadi berkat buat banyak orang. Salah satu contohnya adalah Pendeta Rudy Elkel. Beliau dulunya adalah seorang penggemar musik punk. Dan beliau juga sering menghabiskan sebagian besar waktu dan kegiatannya di jalanan. Hari ini Pendeta Rudy Elkel akan bercerita kepada kita tentang bagaimana akhirnya ia dipanggil untuk melayani Tuhan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di Kota Madiun, Jawa Timur. Kita lihat yuk. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kau terbaik bagiku. Tapi berbeda dengan pandangan Tuhan.
Tuhan memilih saya, Tuhan mengangkat saya, mengambil saya dari sebuah tempat sampah yang mungkin dipandang orang tidak layak. Tapi ketika Tuhan Yesus mengambil saya dan dia menjadikan saya jadi orang yang berkualitas. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan di tengah situasi pandemi kita bisa kembali berjumpa di media seperti ini. Hari ini saya Pendeta Rudi Elkel dari Gereja GSCA Air Hidup Madiun akan menyampaikan firman Tuhan tentang Tuhan tidak melihat rupa. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Samuel 16 ayat 7 berkata, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Allah melihat hati manusia. Penampilan manusia tidaklah menarik minat Allah. Jadi sekali lagi Allah melihat hati. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, sebelum menjadi seorang hamba Tuhan, saya awalnya adalah anak jalanan, anak pang yang berada tinggal di jalanan, dan mungkin orang-orang memandang sebelah mata, dan orang-orang mungkin tidak punya berpikiran seperti ini, masa depannya pasti akan suram, masa depannya tidak akan berhasil. Tapi itulah pemikiran manusia, tapi itulah pandangan manusia. Tapi berbeda dengan pandangan Tuhan. Tuhan memilih saya, Tuhan mengangkat saya, mengambil saya dari sebuah tempat sampah yang mungkin dipandang orang tidak layak. Tapi ketika Tuhan Yesus mengambil saya dan dia menjadikan saya jadi orang yang berkualitas. Nah, puji Tuhan di Kota Madiun, Jawa Timur, saya memiliki satu tempat namanya Pondok Pemulihan. Dan saya juga bergabung dalam satu komunitas namanya Crossland yang berpusat di Surabaya. Nah, di Pondok Pemulihan ini, di komunitas Crossland ini, saya menampung teman-teman jalanan yang dulunya sama seperti saya hidupnya. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang dipandang sebelah mata, anak-anak jalanan, orang-orang yang tidak mau melihat kehidupan mereka. Dengan kasih Tuhan, saya diberikan satu hati kepada Tuhan untuk menolong mereka semua. Dan puji Tuhan, dari latar belakang manapun, mereka adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Nah, setiap orang mempunyai peluang yang sama untuk dipakai oleh Allah. Mungkin orang bilang kalau Anda bukanlah salah seorang yang beruntung dengan perawakan yang mungkin tidak oke lah, atau katakanlah Anda berkemungkinan kecil untuk meraih primadona di kelas Anda. Tetapi bila Anda melihat Anda sebagai alatnya, siapakah yang akan menggugatnya? Dipilih Allah menjadi alatnya adalah anugerah yang terindah. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita menyerahkan hidup kita untuk Tuhan, maka ketika kita dipilih oleh Tuhan, itulah satu anugerah yang begitu luar biasa, saudara. Saya melayani teman-teman di jalanan dengan berpenampilan seperti ini. Puji Tuhan karena Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan itu sungguh dahsyat. Tuhan bisa memulihkan seluruh kehidupan saya. Tuhan bisa mengangkat saya dari latar belakang yang tidak baik. Akhirnya Tuhan pakai saya menjadi alatnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bahwa siapakah diri Anda untuk dipakai Allah? Ingat, penampilan luar tidak penting. Yang penting penampilan hati Anda. Kalau Anda rindu dipakai Allah, Dia akan melakukannya. Tuhan bisa memakai siapa saja dalam hidup kita. Yang terpenting adalah bawa hatimu untuk Tuhan. Maka Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib. Puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, melalui firman Tuhan ini, melalui kehidupan saya,
kita akan melihat ke depan bahwa tidak selamanya orang-orang di jalanan itu buruk. Tidak selamanya anak-anak pang itu perusak atau anarkis. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Ketika mereka dipakai Tuhan, mereka akan menjadi orang yang hebat. Mereka akan menjadi orang yang luar biasa dalam hidup mereka. Dan itulah kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah. Ingat, Tuhan memanggil orang-orang yang sederhana, orang-orang yang hancur hati, orang-orang yang tidak layak akan dipakai menjadi alatnya yang begitu luar biasa. Saya akan berdoa buat saudara semuanya. Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan, apapun latar belakang kami Tuhan, apapun kondisi hidup kami Tuhan, kami percaya Engkau akan memakai kami menjadi alat-Mu ya Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati hidup kami ya Bapa. Biar di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Kami semakin setia dengan Engkau ya Bapa. Supaya Engkau akan memakai hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Thank you buat kesaksian dan juga pesan firman Tuhan yang sudah Anda sampaikan, Pendeta Rudy Elkel. Kita berdoa supaya pelayanan Pendeta Rudy Elkel bisa terus menjadi berkat buat keluarga dan juga buat banyak orang. Saudara, Tuhan bisa mengubah segala sesuatu, termasuk mengubah duka menjadi suka, mengubah sesuatu yang mungkin tadinya tidak berharga menjadi sesuatu yang sangat berharga. Because it's nothing is impossible for God. Ingat, Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam hidup kita. So, siapapun Anda, bagaimanapun masa lalu Anda, Tuhan bisa pakai hidup saudara untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Asalkan saudara mau buka hati selebar-lebarnya, buka diri seluas-luasnya untuk Tuhan bisa bekerja dan menggunakan hidup saudara untuk pelayanannya. Sampai di sini dulu program Kacamata kali ini. Saya Peter Chandra, pamit undur diri. Stay safe and stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Engkau penolongku, Kau gembala yang baik, yang menggendongku, Bapa keselamatanku. Kau tak pernah tinggalkan aku sendirian. Engkau berisaiku, ku tak akan takut, sebab Kau pegang tanganku. Engkau penolongku, Kau kota bentengku, aku takkan jatuh. Ku percaya janji-Mu, Engkaulah yang menopangku. Sebab hanya Yesus sumber pertolongan kami. Tuhan, Engkau penolongku, Kau gembala yang baik, yang menggendongku, Bapa keselamatanku. Kau tak pernah tinggalkan aku sendirian. Engkau perisaiku, ku tak akan takut, sebab Kau